Gunung Merapi indah dan megah, tapi di balik selimut kabutnya, sebuah bara terus hidup. Erupsi dan awan panas dapat datang kapan saja. Tapi lihatlah, di kakinya kehidupan justru mekar. Warga bertahan hidup, berdagang, bahkan membuka wisata di epicentrum bahayanya. Inilah kisah antara manusia dan Merapi, merangkul bencana sebagai bagian dari kehidupan. Untuk memahami kenapa Merapi begitu istimewa, mari kita mengenalnya lebih dekat. Gunung Merapi, salah satu gunung api paling aktif di dunia, memiliki ketinggian sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut. Berada di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Gunung api Merapi merupakan gunung api yang terbentuk akibat pergerakan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Eurasia. Hal ini menyebabkan terjadinya zona subduksi yang dimana merupakan akibat dari tertekannya magma sehingga muncul ke permukaan. Akibat pergerakan tersebut menyebabkan terjadinya atau munculnya deretan magma atau deretan gunung api yang salah satunya merupakan gunung api Merapi. Aktivitasnya bisa bersifat efusif, yaitu magma bergerak keluar secara perlahan sehingga membentuk kubah lava di atas. Atau bisa juga bersifat eksplosif, yaitu di mana magma di bagian bawah dari kubah lava terdorong karena mendapat tekanan yang lebih besar, kemudian meruntuhkan kubah di atasnya sehingga menyebabkan terjadinya awan panas yang sifatnya mematikan, seperti yang terjadi pada erupsi besar di tahun 2010 yang Erupsi Merapi 2010 menjadi salah satu letusan terbesar dan paling mematikan selama 1 abad terakhir. Rumah saya ini cuman pondasi yang masih. Jadi dinding-dindingnya itu sudah roboh dan tiangnya itu sudah kabur ke tempat jalan. Pohon-pohon sudah nggak ada, seperti lapangan lah. Lembu itu tidak saya bawa turun, itu lembu 4 mati semua. Letusan besar Merapi 2010 meninggalkan bekas nyata. Bukti bahwa betapa gagahnya gunung ini. Hingga kini pun, gunung ini tidak pernah terlelap. Ia terus bernafas lewat letupan kecil yang nyaris terjadi setiap hari. Di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG,
Para ahli menjadi penerjemah setiap nafas Merapi, memantau setiap getaran yang terekam. Metode yang digunakan untuk melakukan pemantauan Gunung Merapi, kita ada menggunakan visual. CCTV-nya meliputi CCTV biasa dan CCTV thermal untuk mendeteksi suhu panas. Ada yang menggunakan instrumentasi seperti seismik. Untuk mengetahui penggembungan tubuh gunung, kita menggunakan EDM dan radar. Semua teknologi ini menjadi dasar penentuan status aktivitas Merapi. Dari level normal hingga level awas. Dan ketika status awas diumumkan, siapapun yang berada di zona bahaya harus bergegas menuju ke zona aman, membawa barang-barang tanggap darurat dan dokumen-dokumen penting. Pergi menjauh dari titik erupsi. Pastikan lokasi kita benar-benar aman dan sudah berada di luar kawasan rawan bencana. Tapi, disinilah menariknya Merapi. Dari gunung yang diawasi oleh bahayanya, Merapi justru menjadi ruang wisata. Bagaimana mungkin Merapi yang dulunya menyimpan jejak kelam dan rawan hingga saat ini berubah menjadi ruang wisata? pertanyaan itu membawa kita ke lereng Merapi, tempat berbagai titik wisata tumbuh, ruang terbuka yang menawarkan panorama megah Merapi, tempat orang berjalan, memotret, atau sekedar merasakan dekatnya gunung ini. Namun, semakin kita berpindah ke area yang dulunya dilalui awan panas, suasana berubah. Keindahan berubah menjadi memori yang sangat kelam. Inilah bunker Kali Adem, bangunan yang gagal melindungi manusia dari ganasnya amukan Merapi. Dan tak jauh dari sini, ada kisah kelam lain yang juga tersisa. Museum Mini Sisa Hartaku. Berawal dari pasca erupsi Merapi, setelah saya dan keluarga ataupun tetangga yang lain bisa menengok bekas kampung halaman ini, khususnya untuk diri saya pribadi, ya, melihat kondisi rumah sudah hancur porak-poranda, apalagi dengan harta benda sudah musnah ya. Berawal dari situ ada dua hal yang mendasari berdirinya Museum Mini Sisa Hartaku itu. Pertama adalah ini, rasa keprihatinan melihat puing-puing bekas rumah saya. Nah, dari situ saya punya gagasan, biarpun besok itu wujudnya kayak apa, tapi kalau bekas rumah itu bersih, itu melihatnya itu enak, tidak menimbulkan keprihatinan atau trauma itu sendiri, yang akhirnya mulai saya mengadakan pembersihan. Kemudian yang kedua yang mendasari Museum Mini Sisa Hartaku adalah rasa penasaran dengan harta benda itu ada di mana, kalau toh masih ada bentuknya kayak apa, kan gitu. Akhirnya dari kerja saya itu ya menemukan 1, 2, akhirnya terkumpul banyak,
Kemudian saya tata sedemikian rupa di bekas rumah saya itu ya. Tapi tujuan saya awal, saya kok niatan bikin objek wisata, apalagi yang namanya museum, itu nggak ada sama sekali. Tujuan awal saya cuma untuk kenang-kenangan keluarga saja. Namun, wisata-wisata di zona rawan bencana juga tentu memiliki resiko. Ya karena di sini memang masuk kawasan rawan bencana utama ya. Kalau sekarang dibalik Mbak, KRB 3 itu yang paling dekat. Itu ya. Makanya di setiap objek wisata di sini sudah seringkali diberi pelatihan. Makanya diberikan ini di setiap jalur objek wisata ini diberikan rambu-rambu jalur evakuasi. Untuk dengan banyaknya rambu-rambu bencana itu, apabila Merapi gejolak itu dari teman-teman pengelola untuk mengarahkan supaya untuk mengikuti arah yang sudah ada, pelang-pelang sudah ada apabila terjadi erupsi, tujuannya adalah ke titik kumpul atau titik aman. BPPTKG pun turut berperan di sektor wisata. SOP niku sapa nglakoni apa kapan? Pun sapa iki bagiane apa, nglakoni apa kudu apa tugase, kapan iku wektune. Nanti kita akan bersama-sama. Kemudian Salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai Pendidikan atau Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG untuk meminimalisir buruknya erupsi adalah pelatihan tanggap darurat yang dilakukan di berbagai tempat. Kali ini, pelatihan tanggap darurat itu dilakukan di daerah Kalitalang. Ini dia jenis pelatihan yang sedang berikut. Wajib pelatih bencana mempertemukan pengelola wisata, TNGM, dan TRC BPBD untuk menguji respons, membaca risiko, mengasah kesiapsiagaan erupsi, dan memperbarui peta wisata. Harapannya kita mendapatkan dokumen SOP kedaruratan, kemudian kita juga berharap pengelola wisata itu paham ancaman bahaya apa aja yang bisa terjadi di tempat wisata tersebut, kemudian dapat ditangani dengan baik. Di tengah teknologi dan upaya mitigasi modern, Merapi punya cerita lain yang dijaga turun-temurun. Tradisi Labuhan Merapi. Tradisi ini lahir dari hubungan lama antara Merapi dan Keraton, ketika penjaga gunung dipercaya tinggal di lerengnya. Tujuannya yaitu kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa supaya warga masyarakat lereng Merapi dan pada umumnya Yogyakarta supaya aman, damai, tentram dan tidak ada apa-apa. Seandainya itu ada erupsi, jangan sampai ada korban. Labuhan Merapi menjadi cara menghormati alam dan segala yang hidup di sekitarnya, sambil memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan ada juga satu pesan legendaris dari Merapi. Aku ora ngalahan, tur ya ora pengin dikalahke. Nanging mesti tekan janjine. Mung nyuwun pangapura nek ana sing ketabrak, keseret,
kintir kebanjiran lan kelelep merga ngalang-alangi dalan sing bakal tak lewati. Pesan itu menjadi pengingat Merapi tidak jahat. Ia hanya menunaikan hukum alam. Yang selamat adalah mereka yang mengerti dan hormat. Jadi datanglah berwisata dengan hormat, pahami bahaya yang cermat, dan pulanglah dengan selamat.